Selamat datang Sobat Lucy. Welcome to Polusi, podcast Lubuk Sikaping. Saya Safira Khairinisa, saya berasal dari Seksi Bank KPPN Lubuk Sikaping. Saya pada kali ini membantu podcast yang bertemakan peran PNM sebagai lembaga penyalur UMI. Kebetulan saya tidak sendiri pada hari ini, saya bersama dengan Bu Anggi dari PNM. Selamat datang Bu Anggi. Terima kasih Mbak Safira atas sambutannya. Bagaimana kabarnya Bu Anggi? Alhamdulillah sangat baik untuk hari ini. Alhamdulillah. Ibu Anggi sendiri sudah berapa lama Bu di area Lubuk Sikaping? Untuk di area Lubuk Sikaping itu baru per hari Senin kemarin, Mbak. Oh, jadi baru saja dimutasi di area Lubuk Sikaping ya? Iya, Bu? benar. Ini saya kebetulan saya mau tahu nih Bu, sebenarnya PNM itu apa sih Bu? PNM atau Permodalan Nasional Madani adalah lembaga keuangan bukan bank yang di bawah BUMN, Mbak. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, kan PNM itu adalah lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan pembiayaan ultramikro yang berada di bawah BUMN ya Mbak? Iya, benar, Mbak. Dalam penyaluran pembiayaan UMI itu sendiri, apakah seluruh masyarakat bisa mengajukan pembiayaan UMI tersebut, Bu? Mbak? Tentu saja bisa, Mbak. Jadi seperti yang Ibu sebutkan tadi, kalau PNM itu adalah lembaga keuangan bukan bank yang berada di bawah BUMN. Sebenarnya itu PNM itu sendiri kan sebagai lembaga penyalur dana ultramikro mikro juga ya, Bu. Iya, benar, Mbak. Dalam penyaluran dana ultramikro mikro itu sendiri apa saja sih syarat-syaratnya gitu? Ya, di sini kita punya syarat-syarat menjadi nasabah PNM. Yang pertama itu wajib untuk WNI, yang kedua itu wajib mempunyai usaha. Dan adapun program dan kriteria pembiayaan PNM yang kami lakukan, yang itu pertama PNM Mekar. Mekar itu membina ekonomi keluarga sejahtera. Adapun adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera. Dan di Mekar ini pun kita mempunyai karakteristik. Yang pertama itu pendapatan yang nasabahnya 800 untuk per bulannya. Yang kedua itu kelompok perempuan prasejahtera. Yang ketiga itu tanggung renteng. Yang keempat itu pertemuan kelompok mingguan. Dan yang kelima itu usaha produktif dan ada tanpa jaminan yang pembiayaannya yang itu 2 juta sampai 10 juta, Mbak. Dan yang kedua itu ada namanya PNM Ulam. Yang PNM Ulam itu unit layanan modal mikro, adalah layanan pembiayaan lanjutan atau naik kelas untuk pengembangan pelaku usaha mikro kecil. Dan adapun karakteristiknya, yang pertama itu usaha produktif, yang kedua itu pertemuan kelompok bulanan, dan pembiayaannya ini dimulai dari 10 sampai 200 juta, Mbak. Saya mau nanya sedikit Bu, kan salah satu syaratnya tadi yaitu adalah warga negara Indonesia. Dan untuk membuktikan calon nasabah tersebut warga negara Indonesia itu kan adalah dengan nomor induk kependudukan ya Bu? Iya, benar. Dan kita tahu nomor induk kependudukan itu kan dari KTP atau KK. Misalnya nih apabila ada nasabah tersebut berdomisili yang tidak sesuai dengan KTP-nya, apakah bisa tetap mengajukan pembiayaannya Bu? Misalnya ini nasabah ini berdomisili di Padang, tapi dia mengajukan pembiayaan di Pasaman Barat. Itu bisa nggak ya Bu? Tentu saja bisa ya, Mbak ya, asal calon nasabah memenuhi persyaratan dan kriteria pembiayaan yang kami lakukan. Tadi seperti penjelasan sebelumnya, kan dijelaskan bahwasannya ada 2 program pembiayaan PNM. Yang pertama itu PNM Mekar dan yang kedua itu PNM Ulam. Sebenarnya apa aja sih perbedaan antara PNM Mekar sama PNM Ulam itu Bu? Nah, perbedaannya di sini yang pertama itu kalau di Ulam itu usianya 21 tahun sampai 65 tahun. Sedangkan kita yang di Mekar itu 18 tahun sampai 63 tahun. Nah, untuk jenis pinjamannya kalau di Ulam itu perorangan, sedangkan itu di Mekar itu per kelompok ya, Mbak ya. Nah, yang ketiga itu target pasar. Nah, badan usaha kalau untuk di Ulam itu badan usaha atau perorangan. Sedangkan kita di Mekar itu perempuan yang sudah menikah atau merupakan tulang punggung keluarga. Nah, plafon kita yang di Ulam itu 10 juta sampai 50 juta, sedangkan kita yang di Mekar 2 juta sampai 5 juta. Dan tenor jangka waktunya kalau di Ulam itu 1 sampai 3 tahun, sedangkan kita di Mekar itu 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, untuk angsurannya itu kita di Ulam
berupa transferan ya Mbak ya. Sedangkan di Mekar itu per minggu atau diangsur di rumah satu rumah pertemuan atau yang kita namakan itu namanya PKM. Sedangkan suku bunganya yang diulam itu ditentukan berdasarkan zona wilayah, plafon, dan tenor angsuran. Sedangkan di Mekar itu ditentukan berdasarkan tenor angsurannya. Dan di ulam itu jaminannya berupa fixed aset, sedangkan di Mekar itu tanpa jaminannya Mbak. Jadi perbedaannya yang mendasar di sini itu adalah si Mekar sendiri itu tidak ada jaminan, sedangkan ulam ada jaminan ya Bu? Iya benar Mbak. Misalnya kalau ada nasabah PNM Mekar yang mau pindah ke ulam itu bisa nggak ya Bu? Iya tentu bisa Mbak. Jadi di sini kita itu dari Mekar 2 sampai 10 juta tadi itu lebih dari 10 juta itu namanya kita menaikkan kelas nasabah. Jadi kita pindahkan nasabah itu ke ulam yang pinjamannya tadi itu 10 sampai 200 jutanya Mbak. Tapi dengan syarat adanya jaminan yang setara plafonnya tersebut ya Bu? Iya benar Mbak. Misalnya si nasabah ini ingin mengajukan pembiayaan sebesar 50 juta, maka jaminannya itu harus setara 50 juta juga ya Bu? Iya benar. Oh seperti itu ya Bu. Sebenarnya sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan, apa saja sih yang dilakukan PNM Bu? Yang pertama itu proses dari pembiayaan di Mekar sendiri. Yang pertama itu sosialisasi. Yang kedua itu uji kelayakan. Yang ketiga itu verifikasi. Yang keempat persiapan pembiayaan. Sedangkan kita proses pembiayaan di ulam, yang pertama itu persiapan dan sosialisasi. Yang kedua itu pelatihan Mbak. Setelah nasabah ini mendapatkan pembiayaan, apakah ada program dari PNM untuk nasabahnya Bu? Baik Mbak, untuk program PNM untuk nasabah itu dinamakan itu PKU ya Mbak ya, yang program pendampingannya pengembangan kapasitas usaha. Program ini sendiri memiliki tujuan tentunya Mbak ya. Yang pertama itu inklusi keuangan, yang kedua itu pendidikan karakter atau mental, yang ketiga literasi keuangan, yang keempat nasabah naik kelas. Nah, untuk selama masa pandemi COVID-19 di tahun kemarin itu dari April sampai Juni, PKU telah melakukan 1.280 kali program pelatihan yang dilakukan sebanyak 28.569 nasabah Mekar maupun ulam. PNM melakukan PKM bermakna sebanyak itu 4,6 juta pertemuan dengan total akumulasi kita nasabah sebanyak 70 juta Mbak. Kalau untuk di unit Lubuk Sikaping itu sendiri sudah ada program pengembangan kapasitas usaha ini sendiri Bu? Sudah Mbak. Itu dilakukan setiap minggu, setiap bulan atau berapa kali Bu? Untuk sejauh ini itu per unitnya per 1 bulan. Per 1 bulan. Yeah. Berarti setiap bulan PNM mengadakan PKU untuk semua nasabahnya ya Bu? Yeah. Berarti semua nasabah itu berhak untuk mendapatkan program PKU itu sendiri. Iya benar Mbak. Ini kalau untuk program PKU itu sendiri sudah berjalan berapa lama Bu? Untuk sejauh ini sekitar PKU berjalan dari COVID tahun kemarin sih Mbak. Udah berapa 3 tahunan ya Mbak ya. Itu dilaksanakan tatap muka atau secara online? Nah untuk itu yang pertama yang ketika di pandemi kita melakukan itu secara online melalui Zoom ataupun Google Meet. Sedangkan untuk yang selesainya pandemi atau COVID-19 itu melakukan kita dengan tatap muka Mbak. Berarti kalau secara tatap muka berarti dikumpulkan seluruh nasabah di satu tempat ya Bu? Iya benar Mbak. Berarti nanti untuk program pengembangan kapasitas usaha itu sendiri, itu sebenarnya nanti kita melihat nasabahnya ini dari mana ya Bu? Misalnya apa sih yang ingin PNM dapatkan setelah program pengembangan kapasitas itu sendiri, usaha itu sendiri? Nah, yang kita harapkan dari setelah adanya PKU ataupun pengembangan kapasitas usaha tadi ini, kita inginnya nasabah kita itu naik kelas ya Mbak ya, yang tentunya dengan tujuan awal kita lagi tadi. Sebenarnya kriteria nasabah naik kelas menurut PNM itu seperti apa Bu?
Nah, yang pertama itu yang usahanya yang pastinya itu jelas ya Mbak ya. Yang sebelumnya itu usahanya kecil, yang sekarang itu udah dibilang besar ya Mbak ya. Yang kedua itu tentu dengan pembiayaan atau angsuran e-booknya dari referensi dari Mekar sebelumnya. Biasanya seperti itu kita lakukan. Berarti dilihat dari usahanya itu sudah berkembang atau tidak, terus Iya. dengan pengajuan pembiayaannya itu sendiri ya Bu. Iya, benar Mbak. Di Lubuk Sikaping sudah ada ya Bu? Sudah ada nggak ya Bu yang udah naik kelas? Nah, untuk sejauh ini kalau untuk di Lubuk Sikaping belum ada ya Mbak ya. Soalnya kan di Lubuk Sikaping ini kita baru buka itu sekitar berjalan 2 tahun, mau masuk 3 tahun. Jadi nasabahnya itu kan kita di sini pembiayaannya itu per tahap. Jadi tidak bisa langsung untuk pembiayaan besar. Nah, jadi untuk sejauh ini belum ada yang namanya di Lubuk Sikaping nasabah kita yang naik kelas, Mbak. Berarti masih untuk pembiayaannya masih rentang dari 2 sampai 10 juta ya Bu. Iya, benar, Mbak. Sebenarnya di program PNM itu sendiri kan ada yang PNM Mekar dan ada PNM Ulam. Kebetulan kan di sini PNM Mekar saja ya Bu. Iya, kalau untuk di Lubuk Sikaping ini yang ada kita cuman PNM Mekar aja. Kalau untuk di Panti itu ada ulamnya, Mbak. Jadi untuk di Lubuk Sikaping hanya ada PNM Mekar ya Bu. Iya, benar. Kalau untuk program PNM Mekar itu sendiri, Ibu sebagai kepala unit Lubuk Sikaping sebenarnya ada kendala nggak ya Bu? Misalnya angsurannya macet atau gimana gitu. Iya, tentu kalau untuk permasalahannya pasti ada ya Mbak ya. Dan untuk nasabah kan kita mempunyai kriterianya yang berbeda-beda. Nah, ada nasabahnya yang sulit untuk dipahami juga. Jadi untuk sejauh ini kan kita balik lagi di sini kan kita itu per kelompok. Nah, per kelompok ini kan kita menggunakan tanggung renteng. Jadi untuk sejauh ini di Lubuk Sikaping kita masih menjalankan tanggung renteng namanya. Tanggung renteng itu seperti apa Bu? Tanggung renteng itu kita apabila namanya satu e-book yang tidak bayar di sini, semua nasabah wajib untuk menutupi angsuran dari e-book yang bersangkutan tadi. Misalnya ada salah satu yang tidak bisa membayar, maka yang untuk menutupi pembayaran tersebut anggota yang lainnya ya Bu. Iya, benar Mbak. Jadi tanggung renteng itu misalnya kayak ya bekerja sama untuk menutupi pembiayaan yang kita ajukan itu ya Bu. Iya, benar. Untuk pembayaran angsuran itu sendiri itu dilakukan setiap minggu atau setiap berapa kali sebulan gitu. Nah, di sini kan kita ada dua nih untuk mekar reguler namanya. Mekar reguler ini dari pinjaman 2 juta sampai 5 juta namanya, Mbak. Itu pembiayaannya 1 kali 1 minggu. Dan di sini kita ada namanya mekar madani yang 5.500.000 sampai 10 juta yang angsurannya itu per 2 minggu, Mbak. Berarti yang perbedaan yang mendasar di sini adalah frekuensi dari pembayaran tersebut ya Bu? Iya, benar Mbak. Misalnya yang mekar itu sekali seminggu, kalau untuk yang mekar madani ini sekali 2 minggu. Iya. Jadi untuk misalnya kita mau misalnya nasabah ini mau yang mekar plus, itu ada syarat-syaratnya nggak Bu? Kalau untuk syarat dari Mekar Plus itu yang pertama itu nasabahnya yang jelas untuk usahanya. Nah, yang kedua itu yang pembiayaan atau referensi sebelumnya itu bagus untuk pembayarannya, Mbak. Berarti dilihat dari histori nasabah tersebut ya Bu? Iya, benar. Misalnya historinya baik, maka dia baru bisa mendapatkan PNM Mekar Madani. Iya. Kalau di Lubuk Sikaping sendiri sudah ada Bu untuk yang PNM Mekar Madani itu? Ya, kalau untuk sejauh ini yang sudah dijalankan udah ada nasabahnya yang udah menjalankan Mekar Madani namanya, Mbak. Oh, sudah ada ya Bu? Itu udah Sudah. berapa nasabah Bu? Itu ada sekitar 1.000 nasabah yang sudah Mekar Madani. Berarti untuk Mekar Madani itu sendiri itu masih per kelompok ya Bu? Iya, untuk kalau baliknya lagi tetap balik per kelompok, tapi yang membedakan di sini itu pertemuan maupun pembiayaannya yang per 2 minggu dan per 1 minggunya, Mbak. Jadi yang perbedaan yang mendasar di sini cuman pertemuan sama pembiayaannya ya Bu? Iya, benar, Mbak. Di Lubuk Sikaping itu sendiri sudah ada berapa nasabah Bu yang nasabah PNM Mekar? Untuk
Sekarang itu nasabah yang dipegang dari Lubuk Sikaping sekitar 4.999 nasabah, Mbak. 4.999 nasabah Iya, ya, Bu? benar. Satu lagi jadi 5.000. Iya. Di Lubuk Sikaping sendiri tadi udah 2 sampai 3 tahun ya, Bu? Iya, benar. Berarti termasuk baru ya, Bu, untuk cabang di Lubuk Sikaping sendiri? Iya, untuk sejauh ini Lubuk Sikaping memang yang baru dari yang lain, dari Panti, dari Rao, Padang Glugur, memang memang Lubuk Sikaping yang barunya. Ya, untuk nasabah PNM Mekar Madani itu sendiri sebenarnya ada, kan tadi disebutkan bahwa ada program pengembangan kapasitas usaha ya, Bu. Misalnya kalau untuk program pengembangan kapasitas usaha itu sendiri berarti ada juga ya, Bu, untuk nasabah Mekar Madani itu tadi? Iya, kalau untuk PKU itu kita tidak membedakan untuk Mekar Madani maupun Mekar reguler atau Mekar biasanya. Yang atas nama nasabah tetap kita undang untuk melakukan yang PKU tadi, Mbak. Berarti seluruh nasabah dapat PKU tadi itu ya? Iya, benar. Dari penjelasannya sebelumnya tentang kedua program PNM tadi, yaitu PNM Mekar dan PNM Ulam, sebenarnya apa sih harapan PNM untuk para nasabah PNM itu sendiri, Bu? Untuk harapan kita sebagai penyalur keuangan di nasabahnya, yang pertama itu kita ingin nasabah kita lebih berkembang lagi untuk usahanya ya, Mbak ya. Yang kedua itu kita ingin nasabah kita naik kelas namanya. Yang sebelumnya nasabah kita prasejahtera, yang kita jadikan jadi sejahtera, Mbak. Dan akhirnya tibalah kita di penghujung podcast kali ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Anggi sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Sobat Lucy sudah menyempatkan waktunya untuk menonton podcast kami. Semoga podcast ini bermanfaat bagi sobat sekali. Sedikit pantun untuk mengakhiri podcast kali ini. Mencari paku di jerami, setelah dicari tidak ada pakunya. Akhir kata dari kami, tunggu kami di polusi selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman sekalian. Terima kasih.